saya dari kelas 12 IPA. Saya akan menjelaskan materi kimia yaitu polimer. Polimer, tata nama, penggolongan, sifat reaksi, kegunaan dan dampak penggunaan polimer. Polimer memiliki peranan penting baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam dunia industri selain plastik seperti yang digunakan untuk membuat jalan seperti pada gambar di depan. Polimer dapat berupa karet dan serat. Beberapa senyawa penting dalam tubuh makhluk hidup juga merupakan polimer, misalnya karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Kata polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan meros. Poli berarti banyak dan meros berarti unit atau bagian. Jadi, polimer adalah senyawa yang besar dan terbentuk dari hasil penggabungan sejumlah unit molekul yang kecil. Unit molekul kecil, monomer yang bergabung membentuk polimer dapat mencapai puluhan ribu. Sementara itu, massa molekul reaksinya dapat mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Oleh karena itu, polimer disebut juga senyawa makromolekul. Makromolekul adalah molekul raksasa dengan rantai sangat panjang yang terbentuk dari gabungan molekul-molekul sederhana dalam kurung monomer-monomer. 2. Penggolongan polimer. Penggolongan polimer didasarkan pada asal, jenis, monomer, sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalan, bentuk susunan, dan aplikasinya. Berdasarkan asalnya. Pembentukan polimer dapat terjadi secara alami sehingga menghasilkan polimer alam, modifikasi polimer alam dan bahan kimia, atau sebagai hasil reaksi dari bahan-bahan kimia atau polimer sintetis. 1. Polimer alam. Polimer alam yaitu polimer yang tersedia secara alami di dalam dan berasal dari makhluk hidup. Contoh polimer alam dilihat dalam tabel seperti berikut. Satu, amilum. Monomernya glukosa. Polimerisasinya itu kondensasi. Sumbernya bijian dan akarnya. Akar undi. Yang kedua, selulosa. Monomernya glukosa. Polimerisasinya kondensasi.
Sumbernya sayur, kayu, dan kapas. Nomor 3, protein. Monomernya asam amino. Polimerisasinya kondensasi sama. Asalnya susu, daging, telur, wol, dan sutra. Nomor 4, asam nukleat. Monomernya nukleotida. Polimerisasinya kondensasi. Sumbernya molekul DNA dan RNA. Yang kelima, karet alam. Monomernya isoprena. Polimerisasinya ADC. Sumbernya getah pohon karet. Jadi ini tabel polimer alam. Yang kedua, polimer semisintetis. Polimer semisintetis yaitu polimer yang diperoleh hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contoh, selulosa nitrat yang sering dipasarkan dalam nama seluloid dan guncoton. Yang ketiga, polimer buatan atau sintetis, yaitu polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintetis, yaitu dibuat dari monomer-monomernya dalam reaktor. Polimer ini terbentuk sebagai hasil reaksi dari bahan-bahan kimia. Contohnya karet buatan atau karet sintetis, polietena atau polietilena dalam kurung PE, polipropilena dalam kurung PP, poliunil klorida dalam kurung PUT, polietilen terephthalat dalam kurung PET, polianida dalam kurung nilon, dan teflon. 2. Kapolimer, yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang berlainan jenis berdasarkan susunan monomernya. Terdapat 4 jenis kapolimer sebagai berikut. A. Polimer bergantian, yaitu kapolimer yang terbentuk dari monomernya yang berbeda dan bergantian secara teratur. B. Polimer blok, yaitu polimer yang tersusun dari beberapa monomer dalam jumlah tertentu secara teratur. C. Kapolimer bercabang, yaitu kapolimer yang tersusun dari beberapa monomer lain terikat. D. Kapolimer tidak beraturan, yaitu kapolimer yang tersusun dari monomer yang berbeda dan terikat secara tidak beraturan. E. Berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau
sifat kekenyalannya. 1. Termoplastik, yaitu polimer yang bersifat kenyal atau liat jika dipanaskan dan dapat dibentuk menurut pola yang diinginkan. Contohnya polietilena, FPC, seluloid, polistirena, polipropilena, asetal, vinil, nilon, dan perspex. 2. Termosetting, yaitu polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan, tetapi setelah dingin tidak dapat dilunakkan kembali. Contohnya bakelit, uretana, epoksi, polister, dan formika. D. Berdasarkan bentuk susunan rantainya. 1. Polimer linear. Polimer linear yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya, membentuk rantai polimer yang panjang. Gambar strukturnya sebagai berikut. Jadi ini gambarnya. Dua, polimer bercabang. Polimer bercabang yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Gambar strukturnya sebagai berikut. Jadi ini gambarnya. Nomor 3, polimer berikatan silang dalam kurung cross linking. Polimer berikatan silang yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Sambungan silang dapat terjadi ke berbagai arah sehingga terbentuk sambungan silang 3 dimensi yang disebut polimer saringan. Gambar strukturnya sebagai berikut. A. Berdasarkan jenis monomernya. Berdasarkan jenis monomernya terdapat 2 polimer sebagai berikut. 1. Homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang sama atau sejenis. Susunan strukturnya sebagai berikut. Polimer susunannya N1, 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 N1. Contohnya PVC, protein, karet alam, polinil asetat dalam kurung PUA, politerina, amilum, selulosa, dan teflon. Yang kedua, copolimer, yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang berlainan jenis. Berdasarkan susunan monomernya terdapat 4 jenis copolimer sebagai berikut. A. Copolimer bergantian, yaitu copolimer yang terbentuk dari monomernya yang berbeda dan bergantian. Secara teratur, susunan strukturnya sebagai berikut. A. Copolimer bergantian.
merupakan monomer yang berbeda. Dua, kapolimer, yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang berlainan jenis berdasarkan susunan monomernya. Terdapat 4 jenis kapolimer sebagai berikut. A. Polimer bergantian, yaitu kapolimer yang terbentuk dari monomernya yang berbeda dan bergantian secara teratur. B. Polimer blok, yaitu polimer yang tersusun dari beberapa monomer dalam jumlah tertentu secara teratur. C. Kapolimer bercabang, yaitu kapolimer yang tersusun dari beberapa monomer lain terikat. D. Kapolimer tidak beraturan, yaitu kapolimer yang tersusun dari monomer yang berbeda dan terikat secara tidak beraturan. E. Berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. 1. Termoplastik, yaitu polimer yang bersifat kenyal, liat jika dipanaskan, dan dapat dibentuk menurut pola yang diinginkan. Contohnya 1. Termoplastik, yaitu polimer yang bersifat kenyal atau liat jika dipanaskan dan dapat dibentuk menurut pola yang diinginkan. Contohnya polietilena, FPC, seluloid, polistirena, polipropilena, asetal, vinil, nilon, dan perspex. 2. Termosetting, yaitu polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan, tetapi setelah dingin tidak dapat dilunakkan kembali. Contohnya bakelit, uretana, epoksi, polister, dan formika. D. Berdasarkan bentuk susunan rantainya. 1. Polimer linear. Polimer linear yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya, membentuk rantai polimer yang panjang. Gambar strukturnya sebagai berikut. Jadi ini gambarnya. Dua, polimer bercabang. Polimer bercabang yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Gambar strukturnya sebagai berikut. Jadi ini gambarnya. Nomor 3, polimer berikatan silang dalam kurung cross linking. Polimer berikatan silang yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Sambungan silang dapat terjadi ke berbagai arah sehingga terbentuk sambungan silang 3 dimensi yang disebut polimer saringan. Gambar strukturnya sebagai berikut. A. Berdasarkan aplikasinya. 1. Polimer komersial. Polimer komersial yaitu polimer yang disintetis dengan biaya murah dan diproduksi secara besar-besaran. Contohnya polietilena, polipropilena, polivinil, klorida, dan polistena. 2. Polimer teknik. Polimer teknik yaitu teknik yang mempunyai sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Contohnya poliamida,
polikarbonar, asetat, dan polyester. Ya, polimer dengan tujuan jelas, yaitu polimer yang mempunyai sifat spesifik yang untuk keperluan khusus, contohnya alat-alat kesehatan seperti termometer dan timbangan. Jadi itulah materi yang saya bawakan tadi tentang polimer. Sekian dan terima kasih.